Baik, kali ini sesuai judul video saya akan retrofit ya headlamp Vario. Ini barang-barangnya sudah saya siapkan, mulai dari bracket, kemudian demons, perkabelan, kemudian ini ada juga leveling untuk naik turun headlamp. Untuk spesifikasi retrofit ini menyesuaikan keinginan dari pemilik motor ya. Dan di sini kita pakai biled dari AS, yaitu Turbo SE, ukuran lensa 2,5 inch dan wattnya dia 50 watt. Nah seperti ini kita beli 2 pieces ya untuk pasang kanan dan kiri, karena kita akan pasang di Vario New. Jadi untuk headlamp kanan dan kiri. Ini saya beli di sebuah toko online dengan harga 490.000 untuk satu piecesnya. Jadi kalau dua ya 900 ribuan lah ya. Di toko online banyak, kalian bisa langsung beli ataupun klik link pembelian di deskripsi ataupun di kolom komentar ya, saya cantumin. Dan ini dia untuk biletnya ya. Untuk spesifikasinya banyak yang sudah review dan juga informasinya juga banyak di internet, dan tentunya kualitasnya sudah cukup bagus. Oke, dan ini habis selesai lepas mikanya. Jadi mika yang bening itu dilepas ya, pakai hood gun ataupun pemanas biar lemnya meleleh. Dan ini dia mikanya, ini masih headlamp ori. Yang kita gunakan ini headlamp ori bawaan motor. Kemudian untuk frame lampu alis ya, lampu alis bawaan motor ini dilepas, tinggal copot soket yang ada di belakang ini. Ini juga dilepas untuk reflektor bawaan motor, ini soketnya ya tinggal diputer, dilepas. Ini reflektor yang LED nya, jadi nggak digunakan lagi. Kita akan coak untuk batok belakangnya ini pakai solder ataupun cutter bisa sih, yang penting cutternya tajam. Kemudian nanti akan kita tutup atau cover pakai pipa PVC seperti ini. Jadi ini dicoak sesuai bentuk biletnya ya, nanti akan saya tunjukkan untuk hasil coakannya. Dan ini hasilnya setelah dicoak untuk bagian batok belakangnya. Ini saya coak pakai solder, kemudian saya rapikan pakai cutter. Dan ini untuk pipa PVC-nya yang sudah saya potong-potong juga, sudah saya bentuk sesuai nanti ya yang kita bikin di bagian belakangnya. Ini potongnya juga pakai cutter, cukup gampang, tinggal dipola aja. Oke, dan selanjutnya ini saya akan pasang aja langsung ya untuk cover belakangnya. Dan ini dia hasil pemasangan retrofit bagian batok belakangnya. Ya kurang lebih seperti ini, memang nggak begitu rapi, cuman yang penting jangan sampai ada yang bocor ya. Yang penting itu, pastikan jangan sampai ada bocor supaya air nggak gampang masuk. Untuk pengeleman bisa pakai lem G, lem sealer ataupun lem Dexton ya, lem besi. Dan ini untuk bentuk belakangnya pastikan kurang lebih mirip seperti ini, karena ini sudah saya sesuaikan supaya nggak mentok di rangka motor. Karena kalau terlalu besar itu nanti akan mentok di rangka besi motornya. Ini saya pakai lem Dexton seperti ini untuk pengelemannya supaya lebih kuat. Dan tentunya ini nanti kita akan langsung cat pakai pilok warna hitam supaya lebih rapi. Dan ini untuk levelingnya sudah saya pasang juga. Jadi untuk leveling bawaan motor itu juga dilepas, kemudian saya tambahin leveling custom seperti ini. Jadi nanti untuk headlampnya bisa naik turun ya. Untuk biletnya ini sudah kita rakit di bracketnya ya seperti ini. Nah ini pastikan posisinya lurus, jangan sampai ada yang miring, dan posisinya harus sama kanan kiri. Yang penting itu. Ini saya pakai baut custom karena kan di pembelian bracketnya nggak dapat baut ya, jadi harus disesuaikan terlebih dahulu. Nah ini juga saya bikin untuk dudukan bracketnya juga bikin sendiri ya ini, karena di pembeliannya kita nggak dapat, jadi harus bikin sendiri. Dan bracket yang saya pakai ini dari Maxmoto ya. Ini harganya saya beli 70 ribuan di toko online. Kemudian untuk serot yang saya pakai di sini serot BMB yang sudah saya custom juga. Ini sudah saya potong, ukurannya jadi segini kurang lebih. Jadi disesuaikan supaya dia nggak mentok ke frame-nya ya, frame bawaan motor. Nah nanti untuk pemasangannya seperti ini. Untuk pemasangannya bisa di kabel tis aja, karena lubang bautnya kan sudah nggak ada, jadi nggak bisa dibaut. Jadi saya putuskan untuk di kabel tis nantinya. Oke, ini untuk batok belakangnya setelah saya cat pilok ya warna hitam dop seperti ini hasilnya. Depan belakang seperti ini ya, meskipun nggak begitu rapi, yang penting ya jangan sampai ada yang bocor.
Oke, dan untuk hasil pemasangan slotnya seperti ini ya. Saya kabel tis bagian atas itu, dan juga bagian bawah itu saya kabel tis biar kenceng. Oke, hasil pemasangannya seperti ini. Oh iya, untuk bagian belakang biletnya ini jangan lupa dilepas karena kan mentok ya sama covernya nanti. Ini kan udah nggak dipakai ya. Untuk cover untuk bagian belakang biletnya itu dilepas pakai kunci bintang paling kecil. Jadi harus dilepas supaya muat ke headlampnya. Hasil pemasangan bilet seperti ini ke headlamp. Jadi untuk bracketnya itu kan sudah ada dudukan ya. Di sini ada dudukan untuk leveling, tinggal dipasang. Kemudian ada dudukan juga di kanan dan kiri ya. Itu ada skrup, tinggal dipasang aja karena bawaan motor itu sudah ada, jadi nggak perlu diganti-ganti. Dan ini untuk perkabelannya ya, saya kasih karet tambahan. Ini dia untuk perkabelannya, mulai dari demons, angle eye, dan juga solenoidnya dan juga biletnya. Itu saya bikin seperti itu. Untuk bagian belakang ini kita dapat soket ya. Ini soket pembelian dari biletnya. Jadi ketika kita beli bilet sudah dapat soket seperti ini, tinggal kita pasang ke kabel yang kita bikin sendiri. Untuk perkabelan lampu demons dan juga angle eye ya, permintaan dari pemilik ikut ke lampu kontak ya, ke lampu kontak. Jadi di sini saya sambungkan langsung ke soket di bagian dalam. Untuk kabel warna hitam itu ke hijau ya, hijau strip hitam itu bisa dilihat. Dan kabel warna merah atau positifnya ke coklat strip putih, ini bisa dilihat seperti ini. Jadi itu untuk coklat strip putih itu positif dan juga hijau strip hitam itu negatifnya. Kemudian untuk lampu sennya itu kan nggak bisa dipasang ya nanti karena kan reflektor bawaannya kita lepas modulnya. Jadi ini kita perlu custom lagi untuk lampu sen, kabel warna merah putih dan juga coklat itu. Untuk kabel coklat itu negatif, merah dan putih itu kabel sen kanan dan kiri. Nah, jadi untuk lampu sennya itu biar bisa nyala kanan dan kiri itu pakai modul step down seperti ini. Saya cek tegangan bawaan Vario itu di 6-9 volt. Jadi fungsi step down ini menurunkan tegangan ya dari tegangan aki 12 volt jadi 6 volt ya nanti, supaya lampu sennya dia nggak rusak. Karena kan modul lampu sen itu adanya di papan PCB lampu LED bawaannya. Lampu LED headlamp itu kan ada papan PCB-nya itu satu set sama lampu sen, jadi nggak bisa dipasang nantinya. Nah, supaya aman, nanti untuk lampu sennya saya kasih modul step down seperti ini. Nah, itu ya kan LED-nya LED kecil. Itu bukan LED 12 volt. Kalau kita kasih tegangan 12 volt itu nanti akan langsung rusak. Jadi bisa pakai modul step down yang saya saranin ini. Ini harganya 10.000 ya satunya. Jadi untuk kanan dan kiri harus beli dua. Oke, ini untuk pemasangan modul step downnya seperti ini. Nah, ini udah dipasang. Kanan kiri sudah dipasang ya. Dan ini saya kasih kabel tambahan supaya nanti bisa nyampe ke soket yang ada di batok tadi. Nah, seperti ini saya kasih kabel tambahan. Jadi ini bukan kabel ori, yang kabel ori nggak kita pakai. Ini modulnya cuman untuk lampu sen aja ya, karena untuk yang lampu alisnya, lampu senjanya itu kita nggak pasang karena ini motornya sudah pernah dipasang lampu alis custom warna merah, jadi nggak perlu pasang modul step down lagi ya. Nah, itu kita sambungkan ke soket yang ada di batok tadi. Oke, setelah dirakit semuanya tinggal pasang frame dan juga mikanya ini. Nggak bisa videoin ya karena nggak sempat tadi. Oke, kemudian untuk perkabelannya di sini saya pakai relay yang seperti ini. Ini saya beli dari toko online nih, harganya 50.000 ya seperti ini. Ini untuk dua lampu, jadi untuk lampu kanan dan kiri. Karena kan ini pakai dua bilet. Di sini sudah satu set semua perkabelannya, tinggal dipasang. Ada sikring dan juga ada soket H4 ya, ini karena ini aslinya untuk mobil, jadi nanti kita sesuaikan aja. Saya tunjukkan sedikit untuk perakitan perkabelannya. Di sini kan tadi saya pakai relay ya, relaynya saya taruh di situ. Nah, untuk kabel ke aki ini bisa dilihat, ini sudah saya pasang, sikringnya juga sudah. Ini saya lewatkan ke bawah rangka di spakbornya tadi. Nah, ini naik ke atas ya ke sikring seperti ini. Ini sikring bawaan, dari sikring menuju ke relay ya. Nah, di relay itu ada beberapa kabel. Yang pertama ini ada kabel biletnya ya, dan juga kabel solenoid. Nah, ini kabel biletnya ada 2 biji, kanan dan kiri seperti ini.
Ini nanti akan kita pasang ke biletnya. Kemudian ada kabel solenoid juga ada ya. Di sini kabel solenoid untuk lampu jauh itu ada 2. Tapi yang kita pakai cuma 1 karena saya jadikan 1 untuk kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk soket H4-nya yang dari relay. Nah, di situ ada 3 kabel ya, kabel hitam, putih, dan merah. Nah, ini bisa dilihat untuk kabel hitam itu negatif, kabel putih itu positif lampu dekat, dan kabel merah itu positif lampu jauh. Untuk kabel negatifnya ini saya hubungkan ke saklar. Nah, seperti ini bisa dilihat kabel negatifnya saya hubungkan ke saklar, baru ke rangka. Jadi di Vario yang kita pasang bilet ini itu pemiliknya nggak ganti saklar, jadi pakai saklar bawaan. Jadi otomatis kita harus tambah saklar sendiri supaya biletnya bisa mati. Nah, jadi yang saya hubungkan yang kabel hitam dari relay ya, supaya dia arus negatif yang diputus. Kemudian untuk kabel putih yang dari soket H4-nya itu kita sambungkan ke kabel warna hitam. Jadi untuk kabel warna putih dari soket H4 ini itu saya sambung ke kabel warna hitam yang ada di kabel bawaan motor. Itu adalah arus positif dari kunci kontak. Jadi arusnya dia standby ya. Kemudian untuk kabel warna merah, nah itu untuk lampu jauh. Di sini ya, ini itu saya sambungkan dengan kabel warna putih yang ada di kabel bawaan. Cuman di sini saya kasih relay. Nah, di sini saya kasih relay 5 kaki. Di sini agak rumit untuk perkabelannya, jadi saya kasih gambar diagramnya aja ya untuk lebih jelasnya. Mungkin kalau ada yang bingung bisa tanya di kolom komentar. Nah, ini kita sambungkan di sini semuanya. Jadi di sini yang dipakai itu cuman kabel warna putih dan juga kabel warna hitam yang kita pakai. Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau pakai saklar bawaan. Baiknya sih pakai saklar Vixen ya biasanya kalau Vario itu ya, supaya perkabelannya jadi lebih gampang. Oke, dan untuk hasil akhirnya setelah terpasang seperti ini ya. Itu lampu alisnya sudah terpasang sebelumnya, jadi bukan saya yang pasang, dari bawaan motor. Sudah seperti itu. Oke, seperti ini ya untuk demonnya warna merah dan juga angle line-nya warna putih, sesuai dari permintaan pemilik. Untuk nyalanya di sini tinggal kita kunci kontak dan juga nyalain saklar. Di sini ada saklar kecil, saklar buatan yang bisa on offin biletnya. Untuk hasil cahayanya ini saya kasih videonya. Untuk cahayanya sih sudah sangat bagus lah tentunya ya, kalau Turbo SE sudah lebih dari cukup. Mungkin itu aja video saya kali ini tentang pemasangan bilet di Vario New. Jika ditanyakan bisa taruh di kolom komentar ataupun DM di Instagram saya ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel kami untuk ada video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.